Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam seri kuliah matematik bersama Matt with Razali. Pada lecture atau video kali ini kita masih melanjutkan tema kita tentang fungsi multivariable atau kalkulus fungsi multivariable. Dan ini adalah video lanjutan di mana sekarang kita akan membahas tema turunan parsil. Video-video berikut atau sebelumnya, pengantar sebelumnya ada dua yang terkait dengan materi ini. Dapat Anda lihat pada bagian deskripsi di deskripsi pada link yang diberikan di bagian deskripsi ini ya. Nah, kita mulai saja sekarang sama-sama materi ini. Nah, sebelum kita masuk pada turunan parsil, kita pada video pertama telah membahas tentang fungsi multivariable, tentang domainnya, tentang nilai fungsi multivariable dan sebagainya. Lalu pada video yang keduanya kita membahas tentang limit, bagaimana kaidah limit pada fungsi multivariable. Dan sekarang ini adalah video part yang ketiga, di mana kita masuk kepada turunan parsil. Kita mulai sekarang. Nah, bagaimana kita mencari turunan parsil dari fungsi dua variabel bebas? Misalkan Z adalah fx, y, yaitu yang tergantung nilainya pada variabel x dan y, di mana x dan y adalah variabel bebas ya. Jika y0 itu konstanta, dianggap bilangan konstan, maka fungsi fxy ini menjadi fx, y0, dia akan menjadi fungsi satu variabel bebas x saja. Karena y konstan, jadi yang mempengaruhi nilai z hanya x. Nah, jadi jika z sama dengan fx y0 terdiferensialkan di titik x sama dengan x0, maka turunan fungsi fx y0 di titik x0 itulah yang dinamakan dengan turunan parsil dari f terhadap x di titik x0 y0 dan dinotasikan dengan simbol ini. Simbolnya adalah f x x0 y0, di mana x di sini indeks kecil di bawahnya subscript ya, itu menyatakan turunan parsil. Artinya kita menurunkan secara sepihak terhadap variabel x, kita turunkan fungsi f terhadap x, tapi dengan menganggap y sebagai konstanta. Nah, demikian pula bila x0 konstan, maka fungsi z sama dengan f x0, y, dia berubah menjadi satu variabel saja, yaitu variabel bebas y. Dan jika z sama dengan f x0y terdiferensialkan atau punya turunan di titik y0, maka turunannya itu disebut turunan parsil dari fungsi f terhadap y di titik x0 y0 dan ditulis fy x0 y0. Nah, y di sini kecil adalah indeks di bawahnya, menyatakan turunan parsil diambil terhadap variabel y dengan menganggap x sebagai konstanta. Nah, definisi turunan parsil secara informal seperti ini. Ini saya ambil catatannya dari Mathematics with Application in the Management, Natural and Social Science edisi 13, karangan Margaret L. Lyles dan kawan-kawan. Jadi definisinya secara informal seperti ini. Turunan parsil f terhadap x, ya, turunan parsil f terhadap x, ya, itu dilakukan dengan menganggap variabel y sebagai konstanta. Ya. Demikian juga kalau turunan parsil dari f terhadap y itu dilakukan dengan menganggap variabel lainnya yaitu x sebagai konstanta. Dan kita tulis seperti ini. Oke ya. Kita nyatakan seperti ini. Nah, kemudian notasi yang digunakan tetap seperti ini ya. Seperti ini ya, kalau terhadap x dan terhadap y. Kita lihat lagi contoh sederhananya. Let atau misalkan atau anggaplah fxy adalah fungsi dua variabel bebas xy yang seperti ini. Lalu carilah ini dibaca turunan parsil terhadap x ya. Turunan parsil terhadap x. Dan cari turunan parsil terhadap y. Nah, jawabannya, kalau kita mau mencari turunan parsil terhadap x, maka kita turunkan fungsi fx, y ini hanya terhadap x saja dan menganggap y konstan. Jadi dalam hal ini turunan dari suku 4x kuadrat itu menjadi 8x gitu ya.
turunan dari 9XY, turunkan X, turunan X1, yang tersisa adalah 9Y. Gitu. Tetapi turunan dari 6Y pangkat 3 tidak bisa menjadi 18Y kuadrat, tapi dia menjadi 0. Ya, jadi 0 seperti ini. Kenapa 0? Karena di situ tidak ada Y, X sama sekali. Artinya itu adalah murni konstan Y. Ya, demikian nilainya adalah murni konstan Y, sehingga turunannya jadi 0. Demikian juga sebaliknya, kalau kita turunkan ini kita turunkan terhadap apa sekarang? Kita turunkan parsial terhadap Y. Maka X kita anggap konstan, sehingga turunan 4X kuadrat itu tidak jadi 8X, tetapi jadinya 0. Turun, karena tidak ada Y. Turunan 9XY, turunkan Y1, jadi tinggal 9X. Dan turunan 6Y pangkat 3 yang semula 0 menjadi apa? 18Y pangkat 2. Nah, kita hanya menurunkan terhadap Y dengan menganggap variabel X sebagai konstanta. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Contoh, bagaimana kita mencari turunan parsil dari fungsi fxy yang didefinisikan seperti ini? Kita lihat ada 4 suku. Ya, suku pertama, 2, 3, 4. Nah, kalau turunan parsil terhadap X yang kita tulis seperti ini, maka ini turunan terhadap X, kita tahu turunan EX tetap EX. Turunan E pangkat Y pangkat 3, karena di sini tidak ada X, turunannya menjadi 0. Karena dia dianggap murni konstan. Turunan E pangkat 5X, kita tahu adalah 5E pangkat 5X. Ya. Kita tahu kalau turunan E pangkat X tetap EX, tetapi kalau turunan E pangkat AX dengan A konstan itu adalah tetap E AX, tapi dikali turunan dari AX, itu dengan aturan rantai. Dan seterusnya hingga kita peroleh seperti itu. Nah, saat kita menurunkan EXY, hasilnya tetap turunan EXY itu tetap EXY ya. Tetap di sini EXY. Tidak berubah. Hanya nanti kalau turunkan terhadap X, EXY, nanti turunan XY, hasilnya tinggal yang tersisa adalah Y. Seperti itu ya. Baik, kita coba lanjutkan kembali. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Contoh berikutnya yaitu carilah turunan parsial terhadap X dan terhadap Y dari fungsi ini. Kalau kita mulai dengan mencari turunan parsial terhadap X, kalau kita turunkan terhadap X, fokus kita hanya melihat kepada X pada suku pertama. Jadi ini turunan X adalah 1. Yang tersisa di sini tinggal sin Y. Kemudian ini diturunkan terhadap X, turunan sin adalah cos X dikali Y. Kebalikannya, jika kita bekerja menurunkannya secara parsial sekarang terhadap Y, maka X dianggap sebagai konstanta. Maka turunan sin Y jadi cos Y dikali X yang sudah ada. Kemudian kita lihat lagi Y, turunan Y adalah 1 sekali sin X. Jadi yang tertinggal adalah ini. Jadi tidak susah ya, jadi sangat mudah. Nah, di dalam turunan parsial, notasi itu seperti yang telah kita kemukakan sebelumnya, bisa pakai begini atau begini. Hanya saja ada notasi-notasi lain seperti do F per do X, dz per dy. Jadi huruf D-nya agak berbeda, seperti ini agak melengkung ya. Beda kalau kalkulus satu variabel turunannya dy dx. Nah huruf D-nya gini lurus, tapi kalau pada parsil do gitu ya, atau apa ya kita sebut itu namanya ya. Kita bisa melihat apa namanya untuk simbol itu dengan melihat kepada aplikasi Word. Jadi ini adalah representasi lain. Kadang-kadang kita tulis DFDY. Ini artinya turunan parsial F terhadap Y. Atau sama saja dengan do Z, do Y. Ya. Nah, kalau ditulis seperti ini, turunan kita membacanya ini apa? Ini artinya dibaca adalah cari turunan parsial terhadap Y dari fungsi yang di dalam kurung I, yaitu EX sin Y. Jadi Z-nya itu sebenarnya E pangkat X kali sin Y. Nah, kalau kita turunkan terhadap Y, karena di sini dibilang turunkan terhadap Y, maka anggap X konstan. Oleh karenanya, mata kita melihat kepada sin Y saja. Turunan sin Y adalah cos Y, seperti ini kan. Ya, ini tetap E pangkat X. Jadi hasil turun parsialnya terhadap Y seperti itu ya. Nah, kalau kita masuk sekarang kepada definisi formal dari turunan parsial.
Kalau tadi sebelumnya adalah definisi yang agak intuitif atau informal, sekarang definisi formal itu hampir sama seperti pada definisi turunan yang melibatkan fungsi satu variabel bebas yang menggunakan pendekatan limits. Misalnya Z adalah fungsi dua variabel X, Y. Nah, itu adalah titik interior dari domain F, maka aturan parsil F terhadap X dan aturan parsil F terhadap Y itu ditulis Fx, Fy ini didefinisikan dengan bentuk seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat F ada indeks kecil X, di sini Xy, ini artinya maknanya adalah turunan parsil terhadap X. Dan jika yang ini yang kedua nih Fy, Xy, maka itu artinya turunan parsil terhadap Y. Nah, kita menganggap ini dalam pendekatan limit. Karena dia turunan parsilnya terhadap X, karena ini fungsi dua variabel bebas, Fx, Y, sedangkan Y konstan, maka X-nya lah yang mendapatkan tambahan sebesar delta X. Jadi ini X mendapat tambahan sebesar delta X. Dibagi delta X, dan delta X-nya dibuat menuju 0. Nah, seperti itu. Sedangkan dikurang Fxy, kalau limit ini ada, maka itulah yang dinamakan dengan turunannya. Demikian juga hal yang sama pada turunan parsil terhadap Y. Maka karena yang menjadi variabel yang bergerak itu atau berubah itu adalah Y, parsil terhadap Y, dan X-nya dianggap konstanta, maka delta Y-nya itu ditambahkan kepada Y. Dan delta Y-nya lah yang menuju 0. Bila limit ini ada, maka hasil limit itulah yang dinamakan dengan turunan parsil. Demikian. Nah, bagaimana mencari sekarang turunan parsil pada titik tertentu X0, Y0? Contoh sederhananya seperti ini. Kita diberi fungsi fxy yang persamanya X sin Y ditambah Y sin X. Carilah turunan parsil terhadap XY di titik di mana X-nya pi per 3 dan Y-nya pi per 6. Dan cari pula turunan parsil terhadap Y di mana X-nya pi per 3 dan Y-nya pi per 6. Dan jawabannya seperti ini. Kita lihat kalau fungsi seperti ini, kalau kita turunkan parsil terhadap X, turunan X itu 1, yang tertinggal adalah sin Y. Kemudian kita turunan sin adalah cos, berarti hasil turunan parsilnya adalah sin Y ditambah Y cos X. Lalu yang kita lakukan adalah masukkan ya titiknya. Titiknya apa? Di mana X-nya pi per 3 dan Y-nya pi per 6. Jadi ganti Y dengan pi per 6. Ganti X dengan pi per 3, dan ganti Y di sini dengan pi per 6, hasil kalinya akan menjadi 6 ditambah pi dibagi 12. Ingat, di sini ada pi per 6 dikali cos pi per 6. Pi itu kadang diartikan 3,14. Konstanta kadang diartikan 180 derajat ya sebagai konversi dari pi radian. Tapi kalau pi-nya itu ada di luar dari trigonometri, seperti pi ini berdiri sendiri tanpa adanya sin konstan yang mengenainya, maka itu secara angka kalian gunakan sebagai 3,14 dibagi 6. Hasilnya berapa? Tetapi karena pi di sini dikenai trigonometri, cos mengenainya, maka itu boleh diartikan 180 derajat. Nanti 180 dibagi 6 adalah 30 derajat. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat yang kedua juga caranya sama ya. Kita lanjutkan. Demikian pula di dalam turunan fungsi satu variabel bebas ada namanya aturan rantai. Bekerja seperti biasa. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan sin pangkat 3 dari 2X, maka turunannya pertama kan pangkat 3 dulu. Sesudah itu kedua sin, baru yang ketiga adalah 2X. Jadi ini turunan pertama, turunkan terhadap pangkat 3. Hasilnya 3 sin kuadrat. Yang kedua turunkan terhadap sin. Turunan sin adalah cos. Ya ini cos 2X. Yang ketiga turunkan 2X saja itu 2. Lalu ketiga-tiga hasil turunan ini dikalikan semuanya. Hasilnya akan menjadi 2 dikali 3 sin kuadrat 2X dikali cos 2X. Ini adalah hasil akhir dari aturan rantai. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Hal yang sama juga diterapkan pada turunan parsil. Ya.
Tapi kalau pada turunan parsil, kalau kita punya fungsi Z seperti ini, lalu ada pangkat 5, yang pertama kita lakukan apa? Pangkat 5-nya diturunkan dulu. Turunkan menjadi ini pangkat 4, lalu masuk ke bagian dalam, turunkan secara parsil. Kalau dia terhadap Y, turunkan terhadap Y, anggaplah X-nya sebagai konstanta, gitu ya. Nah, kita lihat caranya bagaimana. Ini 5-nya turun kan? Ini turunnya jadi ini, turunan pangkat 5. Sesudah itu baru turunkan yang di dalam kurung. Turun dalam kurungku ini ya, terhadap X atau terhadap Y. Karena turunan X kuadrat sin Y akan menjadi X kuadrat cos Y ini. Nah, kemudian di sini turunkan terhadap Y pangkat 3 turun jadi 4 kali 3, 12. 12X Y kuadrat. Nah, ini ada yang kedua. Kalikan hasil yang pertama dan hasil yang kedua. Hasil kalinya mereka itulah yang dinamakan dengan turunan parsil terhadap Y. Nah, sekarang bagian ini silakan Anda untuk mencoba sendiri melatih pengertian Anda bagaimana mencari turunan parsil terhadap X dan terhadap Y. Kita lanjutkan, turunan parsil juga bekerja dengan aturan pembagian. Jadi kalau pada kalkulus single variable, jika Y adalah hasil bagi U bagi P, maka turunannya kan P U aksen dikurang UP aksen dibagi P kuadrat. Ini juga berlaku pada turunan parsil untuk dua variabel bebas. Jadi dengan cara yang sama, kalau kita punya fungsi seperti ini, Z sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 2X Y kuadrat, kurang Y kuadrat, maka kalau kita diminta mencari turunan parsil terhadap X, maka kita akan menganggap bagian U-nya yang mana? U-nya pembilang. Jadi U-nya ini. X kuadrat ditambah Y pangkat 3 jadi U. Ya. Tulis ini sebagai U. UX artinya turunan parsil terhadap X. Jadi turunan daripada X kuadrat tambah Y kuadrat itu. X kuadrat turunnya 2X, tapi turunan Y pangkat 3 adalah 0, karena dia konstan. P-nya bagian penyebut, yaitu 2X kurang Y kuadrat, dan turunan PX, parsil terhadap X adalah 2 saja. Lalu yang kita lakukan, masukkan ke 4 nilai yang telah kita peroleh ini ke dalam soal, yang rumusnya ini, maka sesudah dimasukkan, inilah hasil dari turunan parsil dengan menggunakan kaidah hasil bagi ya. Juga demikian, aturan perkalian bekerja juga pada turunan parsil. Ingat kalau fungsi kita Y sama dengan U kali P, maka turunannya PU aksen dikurang ditambah UP aksen. Kita lakukan kalau turunan parsil terhadap X, kita tulis begini juga, maka hasilnya PUX, turunkan U-nya terhadap X, anggap I konstan, ditambah UVX. Dan ZY-nya juga sama saja. Jadi prinsipnya semua serba sama seperti itu. Kita lihat bagaimana Anda mencari ini. Nah, bagaimana Anda mencari jika kita punya fungsi seperti ini? Berapa turunan parsil terhadap X? Berapa? Ini kan bentuknya adalah U kali V. Bagian U-nya boleh kita highlight adalah X kuadrat. Dan bagian V-nya kita highlight kuning adalah E pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti kalau begitu adalah PU aksen ditambah. Nah, kita cari U-nya. Kita sudah sama-sama menetapkan bahwa bagian U-nya itu adalah X kuadrat. Berarti UX, turunan parsil terhadap X adalah 2X. Bagian V-nya adalah E pangkat X kuadrat ditambah Y kuadrat. Turunan parsil PY-nya, turunkan hanya terhadap Y dan menganggap X sebagai konstan. Maka karena fungsi eksponensial, turunannya tidak berubah, E X kuadrat tambah Y kuadrat, dikali nanti turunan pangkatnya saja. Jadi pangkatnya diturunkan lagi terhadap Y ya. Kalau, terhadap Y, kita buat ini terhadap X ya. Kalau kita turunkan terhadap X kuadrat tambah Y kuadrat, ini tentu menjadi 2X saja, karena turunan Y kuadrat itu 0. Sesudah kita dapat ini semua, masukkanlah ke sini untuk mendapatkan nilai turunan parsil terhadap Z. Ganti P-nya dengan E X kuadrat tambah Y kuadrat. Diganti UX-nya dengan ini. Tambah U, U-nya itu adalah X kuadrat, diganti PX-nya dengan 2X dikali E X kuadrat tambah Y kuadrat.
kerja Anda selanjutnya adalah menyederhanakan apa yang bisa Anda sederhanakan dan menggabungkannya. Berikutnya, kita bahas turunan parsil yang kedua. Karena turunan biasa ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Di dalam parsil juga ada turunan pertama, kedua, dan ketiga, dan skemanya seperti diagram ini ya. Pertama ada fungsi Z, f, x, y. Bisa saja langkah pertama dia diturunkan terhadap X. Lalu yang kedua turunkan lagi terhadap X. Maka inilah dia jadinya turunan parsil kedua terhadap X. Bisa saja pertama terhadap Y, lalu diturunkan terhadap Y lagi. Dan kombinasi-kombinasi yang seputar itu. Kita lihat simbolnya, kalau dibilang Z, X, X, ada dua indeks. Ini artinya sama dengan turunan parsil Z kedua terhadap X. Sama juga dengan memenggalnya seperti ini. Z, X, Y artinya turunkan parsil pertama terhadap X, lalu anggap Y konstan, lalu terakhir turunkan terhadap Y dan anggap X sebagai konstan. Nah, untuk mempermudah, saya berikan contoh. Jika kita ada fungsi Z sama dengan X pangkat 3, Y kuadrat ditambah X pangkat 4, Y pangkat 3, dan kita diminta mencari turunan parsil kedua terhadap X, turunan parsil kedua terhadap X kuadrat terhadap Y, kita coba jabarkan satu-satu di sini. Nah, ini karena, ya tulis saja ya. Bentar. Ini soal kita ambil. Sini. Nah, karena kita mau mencari turunan parsil kedua terhadap X, maka langkah pertama ya kita turunkan dulu terhadap X. Cari dulu sebelum turunan kedua, turunan pertama dulu. Terhadap X berarti ini 3X kuadrat Y kuadrat ya. 4X3 Y3 pangkat 3. Nah, gitu. Lalu kalau kita turunkan sekali lagi terhadap X, jadilah simbol seperti ini. Artinya sama saja dengan kita menurunkan ini sekali lagi terhadap X. Maka Y-nya konstan kan. 6X kuadrat ditambah 12X kuadrat Y3. Nah, demikian. Bagaimana kalau kita diminta mencari turunan parsil terhadap Y? Prosedurnya sama. Dan sekarang kita coba bagaimana turunan parsil itu kalau urutannya dx dy, seperti apakah itu. Nah, ini dimaklumi sebagai turunan parsil. Kalau kita tulis, kita dapat katakan turunannya seperti ini. Lalu sini, nah ini urutannya. Kalau kita mau tuliskan turunan parsil X, maka cari dululah turunan parsil yang dalam kurung ini. Artinya turunkan dulu fungsi ini terhadap Y. Anggap X-nya sebagai konstan. Maka turunan ini terhadap Y adalah 2Y ya. Jadi 2Y X 3 ditambah 3X 4Y kuadrat. Nah, ini baru turunan pertama terhadap Y. Dan jika kita turunkan lagi yang kedua terhadap variabel apa? X, maka kita akan menganggap ini diturunkan terhadap X. Kita turunkan dia terhadap X, hasilnya apa? Kita lihat sama-sama. Kalau kita turunkan terhadap X, maka ini jadi ini ya. Jadi ini akan menjadi 3 kali 2 kali Y X kuadrat ditambah 12X pangkat 3 Y kuadrat. Dan kita akan punya 3 kali 2 itu 6 X kuadrat Y ditambah 12X 3 Y kuadrat. Bagaimana manakala kita membuat urutan yang terbalik? Apakah hasilnya berbeda atau akan tetap sama? Ini kita lihat di sini sekarang. Bagaimana jika kita diminta mencari turunan parsil kedua terhadap, tadi kan urutannya adalah dx dy ya. Sekarang urutannya kita buat dy dx. Nah, ini bermaksud turunannya seperti ini. Jadi kalau kita membaca, ini artinya tiada lain. Pertama, turunkan yang dalam kurung. Turunkan terhadap X. Soal ini kalau diturunkan terhadap X, tentu kembali seperti sebelumnya, yaitu ini.
ditambah 4X pangkat 3, Y pangkat 3. Dan sekarang siap untuk diturunkan secara parsial terhadap Y. Anggap X-nya konstan. Turunkan terhadap Y, turun Y kuadrat 2Y kali 3, 6. Ditambah turunkan pada Y, jadi 12 ya. X3, Y kuadrat. Ini adalah nilai dari, jadi nilai dari turunan parsial kedua terhadap Y terhadap X, seperti ini. Dan kalau kita selidiki turunan parsial juga terhadap X terhadap Y dalam urutan yang terbalik, apa hasilnya? Kita sudah temukan hasilnya sini. Hasilnya adalah ini ya, 6 X kuadrat Y ini ditambah 12X pangkat 3 Y kuadrat. Hasilnya sama. Artinya kesimpulan yang bisa kita ambil, jadi turunan parsial kedua dalam urutan dx dy pasti akan sama dengan turunan parsial kedua dalam urutan dy dx. Nah, sedemikian rupa materi kita yang terkait dengan turunan parsial. Oke. Pada bagian berikutnya atau selanjutnya nanti kita akan bahas adalah turunan berarah gradien, masalah nilai maksimum minimum, dan masalah rate of change atau laju perubahan dengan basis pada fungsi multivariable. Sekian materi hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.